Maksudnya? Gua bukan masuk angin kan, tapi Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Setelah kepergian Pak Jalil secara mendadak dan misterius, arwahnya muncul dalam mimpi Pak Rungkat. Dalam mimpinya, Pak Jalil tampak gelisah, seolah ingin mengungkapkan sebuah pesan penting yang belum sempat ia sampaikan. Keesokan paginya, Pak Rungkat menceritakan mimpinya kepada anaknya, Piat. Saat mereka tengah membahas arti mimpi tersebut, Robi, tetangga dan teman akrab mereka, datang, membawa kabar soal desas-desus warga yang mulai curiga dengan kematian Pak Jalil. Robi mendengarkan cerita mimpi Pak Rungkat dengan serius. Ia percaya bahwa itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda yang harus ditindaklanjuti, mengingat kedekatan Pak Rungkat dan Pak Jalil semasa hidup. Didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk membela kebenaran, Robi dan Peot sepakat menghubungi geng 4G, Dhot, Robi, Peot, Kona, untuk menyelidiki lebih dalam penyebab kematian Pak Jalil. Geng 4G berdiskusi serius. Dhot mengungkapkan kecurigaannya. Tubuh Pak Jalil ditemukan dengan lebam-lebam. Tidak wajar untuk kematian akibat masuk angin berat, seperti yang diberitakan. Melihat semangat anak-anak muda itu, Pak Rungkat akhirnya membocorkan rahasia besar yang selama ini ia pendam. Sosok Dewi, yang dikenal banyak orang sebagai ponakan Pak Jalil, ternyata adalah Nona Elin, seorang mafia kelas kakap yang juga adik angkat dari Bang Topan. Pak Rungkat menceritakan bahwa Nona Elin diam-diam mencintai Bang Topan. Namun, Pak Jalil, sebagai ayah angkat Bang Topan, melarang hubungan itu karena mengetahui masa lalu kelam Nona Elin. Demi membuka jalan bagi ambisinya, Nona Elin diduga kuat menjadi dalang di balik kematian Pak Jalil. Lebih jauh, Pak Rungkat mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil sempat curhat bahwa Dewi Nona Elin telah melakukan operasi plastik untuk mengganti identitasnya. Dengan menyamar sebagai ponakan Pak Jalil, ia berusaha mendekati Bang Topan tanpa diketahui masa lalunya. Pak Rungkat mengaku nekat membuka rahasia ini meski berisiko, demi menuntaskan kebenaran atas kematian sahabat sejatinya. Ia berharap, lewat keberanian geng 4G, keadilan untuk Pak Jalil bisa ditegakkan. Malam itu juga, geng 4G mulai bergerak. Mereka memutuskan untuk menyelidiki jejak Nona Elin. Kona yang dikenal jago mencari informasi, menyarankan agar mereka mulai dari rumah kontrakan tempat Dewi Nona Elin tinggal selama ini. Namun, saat tiba di kontrakan itu, mereka menemukan rumah tersebut kosong. Seakan-akan penghuninya kabur secara mendadak. Satu-satunya petunjuk yang tertinggal hanyalah sebuah kalung emas dengan inisial E di dekat pintu. Sementara itu, Robi mengusulkan mencari Bang Topan, yang belakangan juga menghilang dari kampung. Peot berpendapat, mungkin Bang Topan juga sedang menjadi korban rencana licik Nona Elin. Setelah bertanya ke beberapa warga, mereka mendapatkan kabar samar bahwa Bang Topan terakhir terlihat menuju pelabuhan tua di pinggiran kota, ditemani seorang wanita berkerudung yang dicurigai sebagai Nona Elin. 4G menyusun rencana berani. Mereka akan menyusul ke pelabuhan untuk menyelamatkan Bang Topan, atau setidaknya mengonfrontasi Nona Elin. Mereka mengendap-endap. Di antara kontainer tua, berusaha tidak menarik perhatian. Di tengah kegelapan, mereka mendengar percakapan sengit suara perempuan yang mengancam dan suara Bang Topan yang memohon. Tanpa pikir panjang, Dhot memberi aba-aba, dan mereka menyerbu. Di sana, mereka menemukan Nona Elin menodongkan pisau ke arah Bang Topan. Saat terpojok, Nona Elin akhirnya mengakui semuanya, bahwa ia membunuh Pak Jalil dengan racun, menciptakan lebam-lebam sebagai efek samping, dan menyamar menjadi ponakan Pak Jalil demi mendekati Bang Topan tanpa dihalangi. Nona Elin mengaku semua ini dilakukan demi cinta dan ambisi lamanya untuk membentuk keluarga baru bersama Bang Topan, yang sebenarnya sudah tidak mau ada urusan dengannya sejak tahu kebenaran. Dengan bantuan warga yang dipanggil 4G setelahnya, Nona Elin berhasil diamankan.
Polisi datang dan membawa Nona Elin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak Rungkat menatap langit malam dengan lega, seolah-olah bayangan Pak Jalil di dalam mimpinya pun ikut tersenyum puas. Kebenaran telah ditegakkan, meski lewat perjalanan panjang penuh bahaya. Hari-hari berlalu. Dan kadang-kadang, ketika malam hening, Pak Rungkat masih bermimpi. Kali ini bukan mimpi buruk, melainkan mimpi damai, di mana Pak Jalil akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa hari setelah penangkapan Nona Elin, suasana kampung kembali tenang. Namun, ada satu hal yang terus mengusik hati Pak Rungkat. Ada rasa gusar yang belum terungkap. Pak Rungkat mulai berpikir, apakah benar semua sudah selesai? Ataukah masih ada rahasia lain yang tersembunyi? Suatu sore, Peot menemukan sebuah kotak kecil di bawah tempat tidur Pak Jalil saat membantu membersihkan rumah tua itu. Di dalamnya ada sebuah surat berdebu, bertuliskan tangan Pak Jalil. Untuk yang menemukan, ini kunci dari segalanya. Surat itu berisi petunjuk tentang sebuah rekening bank rahasia dan nama seseorang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, Tuan G. Geng 4G kembali berkumpul di gardu. Setelah membahas isi surat, mereka menduga bahwa Tuan G adalah dalang sebenarnya. Sosok di balik layar yang memerintahkan Nona Elin. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mulai dengan melacak rekening ban yang disebutkan. Dengan bantuan Kona, yang punya kenalan di ban, mereka menemukan fakta mengejutkan. Rekening itu digunakan untuk mentransfer uang dalam jumlah besar ke Nona Elin. Beberapa bulan sebelum kematian Pak Jalil. Semakin mereka menyelidiki, semakin besar bahaya yang mengintai. 4G mulai diikuti oleh orang-orang asing. Salah satu malam, motor Peot hampir ditabrak oleh mobil tak dikenal. Dhot menyimpulkan, kita mengusik sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Pak Rungkat memutuskan, mereka butuh bantuan lebih kuat. Ia menghubungi seorang teman lamanya, Pak Darman, mantan polisi yang pernah menolong kampung mereka dulu. Bersama Pak Darman, mereka merancang rencana menggali lebih dalam siapa Tuan G dan membuka jaringan kejahatan yang tersembunyi selama ini. Karena kematian Pak Jalil ternyata baru permulaan. Dengan bantuan Pak Darman, 4G menelusuri aliran uang dari rekening rahasia itu. Mereka menemukan bahwa sebagian besar transaksi mengarah ke sebuah perusahaan fiktif bernama Gria Sejahtera. Setelah diselidiki, alamat perusahaan itu ternyata mengarah ke sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat yang sudah lama ditinggalkan warga karena dianggap angker. Mereka menyadari, Tuan G mungkin bersembunyi di sana. Malam itu, 4G bersama Pak Darman menyusun rencana penyergapan. Mereka membawa senter, alat perekam, dan komunikasi seadanya. Saat menyusup ke gudang tua itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Ruangan rahasia di dalam gudang berisi dokumen-dokumen transaksi gelap, foto-foto pengawasan warga kampung, dan daftar nama-nama target berikutnya. Dan di tengah ruangan itu, berdiri seorang pria tua berjas lusuh, Tuan G. Tuan G, tanpa gentar, mengakui semuanya. Ia adalah mantan rekan bisnis gelap Pak Jalil di masa muda. Pak Jalil dulunya terlibat dalam jaringan pencucian uang. Namun di usia tuanya, ia memilih bertobat. Keputusan Pak Jalil untuk membocorkan rahasia masa lalunya kepada pihak berwajib membuat Tuan G marah besar. Tuan G lalu memanfaatkan Nona Elin, yang sudah haus kekuasaan, untuk menghabisi Pak Jalil sebelum rahasia mereka terbongkar. Pak Jalil harus disingkirkan demi kelangsungan bisnis ini, kata Tuan G dengan suara dingin. Saat 4G dan Pak Darman hendak menangkapnya, anak buah Tuan G muncul dari balik bayangan. Terjadi perkelahian sengit di gudang tua itu. Dhot dan Robi bertarung melawan dua pria bertopeng. Sementara Peot dan Kona berusaha menyelamatkan dokumen bukti. Pak Darman duel 1 lawan 1 dengan Tuan G, yang ternyata masih gesit meski sudah tua. Dengan keberanian dan kerjasama, 4G akhirnya mengalahkan anak buah Tuan G.
Pak Darman berhasil melumpuhkan Tuan G setelah perkelahian panjang. Polisi datang setelah dihubungi, membawa Tuan G dan anak buahnya ke tahanan. Semua bukti diserahkan ke pihak berwajib. Kematian Pak Jalil akhirnya terungkap seluruhnya. Bukan hanya soal cinta dan ambisi Nona Elin, tapi juga tentang masa lalu kelam yang akhirnya mengejar Pak Jalil hingga akhir hayatnya.